Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 18 Agustus 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amsal 29 ayat 23. Amsal pasal 29 ayat 23, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan. Orang yang merendahkan ataupun orang yang rendah hati akan ditinggikan. Keangkuhan adalah sikap yang tidak terpuji, yang berusaha untuk meninggikan diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain atau lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Terkadang ada yang berusaha untuk meninggikan dirinya dengan harapan agar dihormati orang lain, dengan penampilan yang begitu menawan dan menyanjung dirinya sendiri. Mereka lakukan itu dengan harapan akan dihormati orang lain. Tetapi hasilnya bukan hormat dari orang lain, tetapi malah rendah dianggap orang lain. Firman Tuhan ini jelas mengatakan untuk menghindari keangkuhan, karena adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Siapakah yang patut kita tinggikan? Yaitu Tuhan sendiri yang memberikan kita kehidupan sehingga kita terlahir ke dunia ini. Sehingga dengan prosesnya kita memperoleh jabatan, kepandaian, kekayaan, dan apapun itu. Dan oleh karena itulah seharusnya di dalam kemewahan, di dalam jabatan yang sudah tinggi ataupun kekayaan yang kita terima, nama Tuhan yang kita tinggikan. Alkitab menuliskan orang-orang yang pada awalnya selalu mencari Tuhan, selalu memohonkan pertolongan Tuhan, tetapi ketika mereka sudah aman, sudah sejahtera, sudah tercapai seperti yang dia harapkan, maka mereka atau dia menjadi tinggi hati. Dan ketika dia tinggi hati atau angkuh, maka apa yang terjadi? Dia direndahkan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu bisa kita lihat Raja Uzia atau Azaria, yang pada awal hidupnya dia setia, takut kepada Tuhan di bawah bimbingan Zakaria. Tetapi ketika sudah aman, sudah makmur negaranya, kerajaan itu, akhirnya dia menjadi angkuh. Sampai akhirnya dia membakar korban bakaran yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh para imam, tidak boleh dilakukan oleh raja
meskipun raja adalah pemimpin tertinggi di pemerintahan, tetapi keangkuhan itu menjadi awal daripada dirinya yang direndahkan, sehingga raja itu kena tulah penyakit kusta dan harus dikucilkan dari bait Allah dan dari pergaulan sehari-hari. Seringkali kita tergoda untuk menjadi angkuh, untuk meninggikan diri dengan segala kelebihan yang kita punya. Saya pandai karena saya belajar. Saya akan mengatakan orang lain tidak belajar. Mungkin lebih banyak waktu yang digunakan mereka belajar daripada kita. Tetapi karena Tuhan mengkaruniakan atau memberikan kelebihan kepada kita sehingga kita lebih dapat menerima pelajaran itu. Sehingga lebih pandai menurut ukuran dari penilaian di sekolah. Tetapi itu bukanlah karena kehebatan kita. Ketika ada orang mengatakan mereka tergoda kepada keangkuhan ini, saya bisa memiliki ini karena kerja keras. Padahal seharusnya dia melihat orang lain juga kerja keras, tetapi tidak bisa seperti mereka. Seharusnya atau alangkah baiknya ketika dia mengatakan, saya diberkati Tuhan dengan kelebihan ini agar bisa memberikan sebagian kepada mereka yang membutuhkan. Kekayaan yang diberikan kepada saya adalah tanggung jawab yang besar yang harus saya pertanggungjawabkan. Seperti Ayub dikatakan, kalau ada anak yatim piatu, dia tidak pernah menindas, tetapi dia membantu. Karena Ayub punya harta yang berlimpah. Jadi saudara-saudara, mari kita menghindari untuk mengatakan semuanya karena usaha kita. Memang kita harus berusaha. Memang kita harus bekerja. Tetapi bukankah hasil akhirnya dari Tuhan? Kita perlu melihat orang lain juga berusaha. Mungkin lebih keras usahanya tetapi tidak bisa seperti kita. Jadi bisa kita simpulkan, semua yang kita terima ini adalah kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang patut ditinggikan di dalam setiap pencapaian yang kita peroleh. Ketika ada yang sudah lulus dan memperoleh gelar sarjana, itu pun harus untuk meninggikan Tuhan. Tuhanlah yang membuat saya bisa mencapai ini untuk menjadi berkat. Ketika ada yang diberkati Tuhan dengan jabatan yang strategis, nama Tuhan juga yang harus ditinggikan. Tuhanlah yang telah mempercayakan saya untuk duduk di sini, sehingga menjadi berkat. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Tetaplah kita semua mengingat firman Tuhan, agar namanya lah yang harus kita tinggikan, bukan diri kita sendiri. Barang siapa yang menghormati nama Tuhan, maka mereka akan dihormati. Di dalam Samuel itu dituliskan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah Engkau yang selalu kami sembah dan kami puji ya Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu,
untuk segala pencapaian yang kami peroleh, terlebih untuk nyawa kehidupan yang sampai saat ini Engkau berikan kepada kami semua. Demikian jugalah Tuhan setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka sehari-hari. Kami percaya ketika kami letakkan itu ke dalam tangan Tuhan, maka hal-hal yang baik yang akan kami lihat, kami peroleh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.